Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zella Salsabila Nur Afia, NPM 719212795. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, sumber penerimaan negara. Yang kedua, sarana stabilitas perekonomian. Yang ketiga, mengatur kegiatan ekonomi. Dan keempat, sarana pemerataan pendapat masyarakat atau distribusi. Jenis pajak. Jenis pajak ada 4. Yang pertama, menurut sifatnya. Yang kedua, menurut pengelola. Yang ketiga, menurut subjek. Dan keempat, menurut asalnya. Yang pertama, jenis pajak menurut sifatnya. Ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu berdasarkan surat keterangan, tidak dapat dilimpahkan, dipungut setahun sekali. Contohnya pada PPh dan PBB. Yang kedua, pajak tidak langsung, tidak berdasarkan surat keterangan, dapat dilimpahkan kepada orang lain, dipungut setiap terjadi transaksi. Contohnya pada PPN. Jenis pajak menurut pengelolanya. Yang pertama, pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat atau DJP. Yang kedua, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak pusat, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dikarenakan atas setiap penyerahan barang dan jasa kena pajak serta barang mewah atau pajak konsumsi. PPh, pajak penghasilan dikarenakan atas penghasilan yang diterima. Pajak bumi dan pembangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dikarenakan atas pemanfaatan bumi pembangunan. Bea materai, pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu. Pajak daerah pada provinsi, pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak daerah pada kota atau kabupaten, pajak bumi dan pembangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan, pajak restoran, pajak iklan, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerapan jalan, pajak mineral, logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Jenis yang ketiga, jenis pajak menurut subjeknya. Yang pertama, perorangan, dan yang kedua, badan usaha. Yang keempat, pajak menurut asalnya. Pajak menurut asalnya yaitu ada 2, dari luar negeri dan dari dalam negeri. Dari subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Peran pajak dalam pembangunan bangsa, contohnya APBN. Subsidi ada 2, energi dan non-energi. Energi yaitu BBM dan listrik. Non-energi yaitu pangan, pupuk, benih, dan pelayanan publik. Syarat pengemutan pajak. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.
Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Seperti A. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. B. Pajak diperlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai wajib pajak. C. Sanksi atas pelanggaran pajak diperlakukan secara umum sesuai dengan berat rintangannya pelanggaran. 2. Pemungutan pajak harus undang-undang. Di Indonesia, pemungutan pajak sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi pajak dari pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, yaitu A. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya. B. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan. 3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pihak yang harus dibayar, sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. 3. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Self-assessment merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Siapa itu wajib pajak? Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam self-assessment system ini? Peran pemerintahan dalam asesmen pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak. Penerapan self-assessment system ini berlaku untuk jenis pajak pusat. Contohnya jenis pajak pusat di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan atau PPH yang berlaku setelah reformasi pajak pada 1983 hingga saat ini. Di sisi self-assessment system memberikan kemudahan dan keluasan wajib pajak. Namun, dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini juga dapat konsekuensi. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetor pajak sekecil mungkin, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Ciri-ciri self-assessment system. Penentuan atas besaran perutangan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan dimulai dari perhitungan, membayar hingga melapor pajak. Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pengecualiannya yaitu apabila wajib pajak telat melapor
telat membayar pajak, terutang atau terdapat pajak yang harusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Official Assessment System merupakan sistem pengukutan pajak yang diberikan wewenang kepada pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Diskus atau aparat perpajakan sebagai pengumpul pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah keluarnya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Pada sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan mengumpul pajak. Penerapan Official Assessment System ini pun ditunjukkan pada masyarakat selaku wajib menetapkan pajak. Dalam sistem ini, petugas wajib pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan mengumpul pajak. Penerapan Official Assessment ini pun ditunjukkan pada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk memberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini akan berhasil apabila petugas pajak secara kualitas, kuantitas, dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan. Official Assessment System diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan pajak pembangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Kantor Pelayanan Pajak KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran pajak bumi dan bangunan terutang pada setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang. Misalnya cukup membayar pajak bumi dan pajak yang berdasarkan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang sudah terdaftar. Meskipun Diskus atau pemegang wewenang pajak cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang pajak, namun setelah reformasi pajak pada tahun 1984, sistem pengumpulan pajak ini tidak lagi berlaku. Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak atau Diskus yang dipilih dalam pengelolaan pajak. Pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Holding system, withholding system. Ciri dari sistem pajak ini adalah wajib withholding system. Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan beberapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau Diskus. Sistem ini juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah potongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan yang tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak untuk membayar pajak terutang tersebut. Pajak penghasil PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2 dan pajak pertambahan nilai adalah jenis-jenis penanganan pajak yang ditetapkan menggunakan withholding system. Bukti potongan atau bukti pungut sebagai bukti yang telah diterbitkan atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pengumpulkan pajak ini. Dalam beberapa keadaan tertentu juga dapat menggunakan surat setoran pajak atau SPP. Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama surat pemberitahuan atau SPT tahunan, PPh atau SPT masa PPN wajib pajak bersangkutan.
Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.